Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Andra Oktavia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang operasi hitung berbagai macam pecahan. Langsung saja yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah operasi hitung penjumlahan. Contoh pada pecahan biasa. 1. 2/4 ditambah 1/4. Karena penyebutnya sama-sama 4, jadi langsung saja kita tambahkan ya. 2 tambah 1/4. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3/4. Penyebutnya tidak berubah ya anak-anak, semuanya tetap angka 4. Selanjutnya soal yang kedua. 3/4 ditambah 6/4. Karena penyebutnya sama-sama 4, maka langsung kita tambahkan juga. Jadi, 3 tambah 6/4. 3 tambah 6 sama dengan 9. Jadi bisa kita tulis 9/4. 9 masih bisa dibagi 4, jadi kita jadikan pecahan campuran ya. 9 bagi 4 sama dengan 2, dan bersisa 1. Maka kita tulis 2/1/4. Selanjutnya soal yang ketiga. 1/4 ditambah 2/3. Karena penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Kemudian 4 menjadi 12 karena dikali 3, maka 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian 3 jadi 12 karena dikali 4, maka 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian kita jumlahkan. 3 tambah 8 sama dengan 11. Hasilnya 11/12. Kemudian yang keempat, 4 ditambah 1/3. Karena 4 bukan bilangan pecahan, maka kita ubah menjadi bilangan pecahan. Menjadi 4/1 ditambah 1/3. Kemudian, karena penyebutnya berbeda, kita cari KPK dari 1 dan 3. KPK-nya yaitu 3. 1 jadi 3 karena dikali dengan 3. Maka 4 kali 3 sama dengan 12. Satunya langsung kita geser saja. Jadi 12 tambah 1 sama dengan 13/3. 13 masih bisa dibagi 3. 13 dibagi 3 sama dengan 4 bersisa 1. Jadi bisa kita tulis 4/1/3. Atau pakai cara yang kedua, 4 tambah 1/3 sama dengan, langsung kita gabungkan saja, menjadi 4/1/3. Selanjutnya, kita pada contoh pecahan desimal. 0,5 ditambah 0,7. Kita jumlahkan dengan cara bersusun ke bawah. Caranya, 0,5 dan 0,7 kita tambahkan. 5 tambah 7 sama dengan 12, satunya kita taruh di atas. Kemudian 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian kita letakkan tanda komanya sejajar dengan soal. Jadi hasilnya adalah 1,2. Soal yang kedua, 0,15 ditambah 0,7. Caranya, 0,15 kita tambahkan dengan 0,7. Namun 0,7-nya kita ubah dulu menjadi bilangan per 100. Jadi kita tulis 0,70 agar komanya sejajar. Kemudian 5 tambah 0 sama dengan 5. 1 tambah 7 sama dengan 8. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kita letakkan tanda komanya sejajar. Jadi hasilnya adalah 0,85. Selanjutnya adalah operasi hitung pengurangan. Contoh pada pecahan biasa. 7/9 dikurang 5/9. Ingat ya anak-anak, karena penyebutnya sama, jadi langsung kita kurangkan saja. 7 kurang 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2/9. Penyebutnya tidak berubah. Kemudian yang kedua, 3/5 dikurang 4/8. Karena penyebutnya berbeda, kita cari KPK dari 5 dan 8. KPK dari 5 dan 8 yaitu 40. 5 jadi 40 karena dikali 8. Maka 3 kali 8 sama dengan 24. 8 jadi 40 karena dikali 5. Maka 4 kali 5 sama dengan 20.
24 dikurang 20 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4/40. Masih bisa kita bagi loh, kita sederhanakan, yaitu dengan dibagi angka 4. 4 bagi 4 sama dengan 1, 40 bagi 4 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 1/10. Selanjutnya, soal yang ketiga, 4 dikurang 2/5. Karena 4 bukan bilangan pecahan, maka kita ubah menjadi pecahan, yaitu 4/1 dikurang 2/5. Karena berpenyebut beda, kita harus mencari KPK dari 5 dan 1. KPK dari 5 dan 1 adalah 5. 1 berubah menjadi 5 karena dikali 5, maka 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian 2-nya kita geser, 20 kurang 2 sama dengan 18/5. Kemudian kita bagi, dan hasilnya menjadi 3/5. Atau kita gunakan cara kedua, 4 dikurang 2/5. 4-nya kita jabarkan atau distribusikan menjadi 3 tambah 1. Nah, akan dikurang dengan bilangan yang berpenyebut 5, maka satunya kita ubah agar menjadi bilangan pecahan yang berpenyebut 5 juga. Jadi 1 sama dengan 5/5. Sehingga dapat kita tulis menjadi 5/5 dikurang 2/5. 3-nya kita geser saja ya. Kemudian 5 dikurang 2 sama dengan 3/5. Hasilnya adalah 3/5. Hasilnya sama bukan dengan cara yang pertama? Jadi kalian dapat menggunakan cara pertama atau cara kedua untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya, contoh pada pecahan desimal. 0,8 dikurang 0,5. Kita dapat menggunakan cara bersusun ke bawah. 0,8 dan 0,5 kita kurang. 8 kurang 5 sama dengan 3. 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian kita letakkan tanda koma sejajar dengan soal. Hasilnya 0,3. Soal yang kedua, 0,7 dikurang 0,24. Karena 0,7 bilangan per 10, sedangkan 0,24 bilangan per 100, maka 0,7-nya kita ubah ke bilangan per 100, menjadi 0,70 dikurang 0,24. 0 dikurang 4 tidak bisa, maka kita minta ke angka 7. 7 diminta 1, sehingga bersisa 6. Kemudian 0-nya berubah menjadi 10. 10 kurang 4 sama dengan 6. 6 kurang 2 sama dengan 4. 0 kurang 0 sama dengan 0. Kita letakkan tanda komanya sejajar. Jadi, hasilnya adalah 0,46. Selanjutnya, operasi hitung perkalian. Contoh yang pertama, 4/5 dikali 3/5. Langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, 4 kali 3 per 5 kali 5. 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi, hasilnya adalah 12/25. Soal yang kedua, 0,12 dikali 0,5. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, kalau perkalian langsung saja kita tuliskan 0,12 dan 0,5-nya tanpa harus mengubah menjadi bilangan per 100. Jadi langsung kita sejajarkan saja. Kita tulis 0,12 dan 0,5. Kita kali. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. 5 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 2 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Kemudian kita tambah. 0-nya kita turunkan. 6 tambah 0, 6. 0 tambah 0, 0. 0-nya kita turunkan. Kita lihat tanda komanya kita letakkan di mana? Dengan cara kita hitung ada berapa bilangan di belakang koma. Ini Bu Guru beri tanda garis ya. 1, 2, 3. Maka komanya adalah 3 angka di belakang koma. 0,060. Karena di sebelah kanan tanda koma ada angka 0, boleh kita coret. Jadi hasilnya adalah 0,06. Cara yang kedua, 0,12 dikali 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 12/100 dikali 5/10 sama dengan
12 kali 5 per 100 kali 10. 12 kali 5 sama dengan 60, 100 kali 10 sama dengan 1000. Jadi 60 per 1000. Karena ada angka 0 di dalam pembilang dan penyebut, maka kita coret saja nolnya. Sehingga sekarang menjadi 6 per 100. Kita ubah menjadi pecahan desimal, menjadi 0,06. Sama bukan? Jadi bisa kalian gunakan cara pertama atau cara kedua untuk menyelesaikan soal seperti ini. Selanjutnya, operasi hitung pembagian. Contoh yang pertama, 12 per 10 dibagi 1 per 2. Sama dengan 12 per 10, kemudian pembagiannya kita ubah menjadi perkalian, dan 1 per 2-nya kita balik menjadi 2 per 1. Sama dengan 24 per 10. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12 per 5. 12 per 5 kita bagi lagi menjadi 22 per 5. Selanjutnya soal yang kedua, 0,5 dibagi 0,25 sama dengan, kita jadikan pecahan biasa, 5 per 10 dibagi 25 per 100 sama dengan 5 per 10. Kemudian pembagiannya kita ubah menjadi perkalian, dan 25 per 100-nya kita balik menjadi 100 per 25, sama dengan 500 per 250. Karena pembilang dan penyebutnya ada angka 0, boleh kita coret. Kita coret ya. Sehingga hasilnya menjadi 50 per 25. 50 dibagi 25 sama dengan 2. Ini dia hasil akhirnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.